Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membedah persoalan yang terkait tauhid. Jadi dalam bahasa keislaman itu dikenal dengan istilah tauhid. Dalam bahasa umum atau dalam bahasa akademik dikenal dengan istilah monoteisme. Ini berkaitan untuk mempelajari apa yang kita sebut dalam ilmu filsafat itu dengan istilah causa prima. Jadi dalam istilah filsafat itu ada istilah causa prima. Kalau istilah causa prima itu dijelaskan dari aspek bahasa, ini sebetulnya berasal dari bahasa Latin. Causa itu artinya sebab, sedangkan prima itu adalah yang pertama. Jadi secara harfiah pengertian bahasa Latin ini maknanya adalah sebab yang pertama. Itu untuk bicara mengenai tauhid dalam istilah Islam atau monoteisme dalam istilah ilmu sekuler yang kita sebut secara akademik. Mengapa ini penting dan harus kita pelajari? Karena begini, dalam persoalan agama, inti yang paling mendasar itu adalah masalah tauhid. Atau inti dari ajaran agama itu adalah masalah monoteisme ini. Hampir bisa dikatakan dalam dunia yang kita lihat sekarang, orang itu berpijak pada 3 pilihan. Jadi pijakan semua orang ini ada pada 3 pilihan. Satu, dia ateis. Yang kedua, dia bisa teis. Yang ketiga, dia bisa agnostik. Jadi tidak mungkin ada pilihan keempat. Hanya ada 3 pilihan. Bisa jadi dia seorang teis. Teis itu berarti dia meyakini adanya Tuhan. Yang kedua, bisa jadi dia ateis. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Yang ketiga, bisa jadi dia agnostik. Agnostik itu dia percaya adanya Tuhan, tapi tidak mau diikat dengan berbagai macam yang berkaitan dengan aturan-aturan agama. Itu agnostik. Tidak bisa kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dunia ini yang lepas dari 3 konsep ini. Namun sebelum kita memahami lebih dalam persoalan mengenai tauhid, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teis. Sebagaimana yang saya sebutkan, teis itu dia percaya memang ada Tuhan, percaya ada Tuhan. Dan kita bisa lihat berbagai macam agama ini meletakkan konsep agama pada percaya kepada Tuhan. Cuma definisi Tuhan itu seperti apa nanti perlu ada penjelasan. Tapi yang jelas semua agama di muka bumi ini, termasuk Islam, percaya adanya Tuhan. Dan Tuhan itu dimaknai sebagai yang immateri. Immateri, bukan secara materi, tapi immateri. Sedangkan ateis, kita bisa mendefinisikan ateis itu orang atau komunitas yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi coba kita pahami sebetulnya apa pengertian ateis itu seperti itu. Apakah betul mereka tidak percaya adanya Tuhan? Menurut saya dan sebagian pemikiran filsafat istilahnya, orang yang tidak percaya Tuhan itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Semua orang pasti percaya dengan Tuhan, sekalipun dia menyatakan dirinya ateis. Padahal definisi ateis menurut mereka tidak percaya Tuhan. Tapi ketika dia menyatakan tidak percaya kepada Tuhan, sebetulnya itu dia percaya adanya Tuhan. Mengapa bisa saya katakan demikian? Sering saya katakan, ketika ada orang menyatakan saya tidak punya pendapat, saya tidak berpendapat, sebetulnya itu dia berpendapat untuk tidak berpendapat. Jadi ketika orang menyatakan saya tidak bertuhan, sebetulnya itu dia bertuhan untuk tidak bertuhan. Kenapa dia bertuhan? Dia menetapkan adanya Tuhan menurut versinya, untuk menolak Tuhan versi agama-agama. Jadi sebetulnya mustahil dia tidak bertuhan. Jadi dalam konteks ini
kita melepaskan dari dokumen-dokumen agama, termasuk kitab suci, tidak kita sentuh. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi kita ketemu dengan orang yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Tapi sebetulnya ketika dia menyatakan tidak ada Tuhan, sebetulnya dia itu percaya adanya Tuhan, tapi tidak sesuai dengan konsep orang-orang yang bertuhan. Nah itu tadi saya katakan, ketika dia menyatakan tidak berpendapat, sebetulnya itu dia berpendapat untuk tidak berpendapat. Jadi tidak berpendapat itu sebetulnya berpendapat. Sama seperti orang tidak memilih. Ya. Nah, saya tidak memilih, sebetulnya itu dia memilih untuk tidak memilih. Jadi sebetulnya itu pilihan. Jadi tidak memilih itu adalah pilihan. Jadi sangat mustahil orang itu tidak punya pilihan. Setiap orang pasti punya pilihan. Ketika orang menyatakan tidak punya pilihan, sebetulnya dia memilih untuk tidak memilih. Ketika orang menyatakan saya tidak berpendapat, sebetulnya itu dia berpendapat untuk tidak berpendapat. Ketika orang menyatakan saya tidak bertuhan, sebetulnya itu dia bertuhan untuk tidak bertuhan menurut versi agama-agama. Jadi mustahil orang menyatakan saya tidak bertuhan. Logikanya dia bertuhan, tapi tidak sesuai dengan Tuhan versi agama-agama, tapi menetapkan adanya Tuhan menurut versinya. Dalam kajian ateisme sendiri, banyak yang memberikan argumen bahwa Tuhannya orang-orang yang bertuhan itu tidak bisa dibuktikan karena sifatnya immateri. Mereka menuntut adanya sesuatu yang sifatnya materi. Tapi bisakah kita menjadikan dalil itu sebagai argumentasi yang valid? Kita tahu dalam persoalan sains, segala sesuatu itu bisa musnah. Tapi ada sesuatu yang tidak musnah. Apa itu? Energi. Energi tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi hanya bisa berubah. Energi itu tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah. Bisa jadi orang-orang ateis berargumen bahwa inilah yang kekal. Energi itu kekal. Dia ada, dia tidak bisa berubah. Dia bisa berubah, tapi tidak bisa dimusnahkan. Apakah ini yang dijadikan Tuhan? Ya, kesimpulannya sementara mereka menyatakan begitu, bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, dan itu adalah yang paling azali, kekal. Artinya kalau kekal, dia sebagai sebab yang pertama. Artinya apa sebab yang pertama? Sebab yang pertama itu artinya sebab yang tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain, tetapi dia menyebabkan sebab-sebab yang lain. Jadi sebab pertama atau kausal prima itu nanti harfiahnya kan penyebab yang paling perdana, penyebab yang paling asal. Nah, itu yang disebut sebagai kausal prima. Dalam hal ini kita ada meeting point antara ateis dengan teis. Meeting pointnya apa? Mengakui adanya sebab yang awal. Sebab yang awal kita sama-sama akui. Orang yang mengaku beragama dengan orang yang tidak beragama, yang disebut ateis itu sama-sama punya konsep bahwa ada sebab yang pertama yang menyebabkan sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab yang lain pada saat itu dia adalah akibat dari sebab-sebab sebelumnya. Tetapi kalau sebab yang pertama, dia bukan sebagai akibat dari sebab-sebab sebelumnya, karena dia menyebabkan dari sebab yang lain. Kira-kira paham maksud saya? Ya? Paham. Jadi kita nggak mau dengan dalil agama apapun. Kenapa ini penting? Karena bagaimanapun juga konsep berpikir seperti ini itu ada patronnya. Ibrahim ketika mencari Tuhan nggak langsung menyatakan dirinya kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan nalarnya, untuk mengetahui hakikat ketuhanan. Kita lihat dalam Quran secara gambaran ringkasnya itu, Ibrahim mencari Tuhannya. Apakah ini Tuhan? Ketika dia sebut matahari itu, akhirnya dia katakan nggak mungkin, Tuhan kok bisa tenggelam. Ketika dia lihat bulan, dia juga mengatakan nggak mungkin, bagaimana mungkin Tuhan bisa tenggelam.
Maka bulan tidak mungkin dikatakan Tuhan. Bintang juga begitu. Akhirnya semua yang bersifat alami ini, materi ini, dia nafikan nggak mungkin Tuhan seperti ini. Kemudian barulah wahyu itu datang. Artinya apa? Antara nalar dan wahyu itu nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah. Wahyu dan nalar itu seakan-akan berjalan seiring. Nalar tanpa wahyu juga salah. Wahyu tanpa nalar juga salah. Itulah sebabnya Quran selalu afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Artinya potensi akal itu menjadi ujung tombak dalam aktivitas kemanusiaan kita. Itulah sebabnya ada sesuatu yang menarik dalam pemikiran filsafat. Yang membedakan kita dengan yang bukan kita itu tipis sekali. Kita dalam kajian filsafat itu disebut sebagai animali rasionali. Animali rasionali. Kita lihat tokoh-tokoh yang berasal dari tradisi Yunani, atau dalam istilah Arab kita menyebut al-hayawanun natiq. Manusia ini disebut sebagai hewan yang berakal, al-hayawanun natiq. Saya nggak tahu apakah istilah ini sebelum bersentuhan dengan tradisi Yunani, ataukah memang berasal dari tradisi Islam sendiri. Tapi yang jelas dalam tradisi Islam pada abad-abad perkembangan Islam, Bani Abbasiyah terutama, muncul istilah filsafat yang disebut al-hayawan natiq untuk menyebut manusia. Artinya manusia itu disebut sebagai manusia kalau dia dinyatakan sebagai al-hayawan natiq, hewan yang berakal, animali rasionali. Itulah manusia. Tapi kalau yang bukan manusia hanya disebut animali saja. Animali itu berarti animal. Animal itu sama dengan animal, hewan. Jadi perbedaan kita dengan yang bukan kita itu pada aspek rasional. Hanya pada aspek rasional, bukan yang lain. Kalau secara biologis kita dengan kera itu hampir 100% sama. Secara biologis. Artinya jantung kita kalau ditukar dengan kera sama. Jantung kera kalau ditukar dengan kita sama. Organ-organ kita ini kalau ditukar dengan binatang itu sama. Itulah sebabnya mereka disebut animale, sedangkan kita animale rasionale, hewan yang berakal. Jadi bisa jadi manusia yang tidak mempotensialkan akalnya, dia hanya disebut sebagai animale saja. Kita bisa sepakat, bisa juga tidak sepakat. Tapi yang jelas kita harus bisa menunjukkan hujah. Di mana kelebihan kita dengan yang bukan kita? Di mana kelebihan manusia dengan yang bukan manusia? Kalau sementara ini menurut saya dan beberapa kajian filsafat yang lain memang letaknya pada aspek rasional. Itu yang membedakan kita dengan yang bukan kita. Membedakan antara hewan dan yang kita hewan plus istilahnya. Hewan yang berakal. Itulah sebabnya agama hanya diletakkan pada diri manusia. Karena manusia yang bisa menanggung itu, yang bisa melakukan itu, yang bisa mempraktekkan itu dalam aspek rasional. Dan kita bisa lihat figur kenabian Ibrahim sendiri mencari Tuhannya dengan menggunakan nalarnya, tapi kemudian dilengkapi dengan pewahyuan untuk menyempurnakan kesempurnaan pemahaman mengenai ketuhanan. Filsafat itu tidak bisa mendeskripsikan Tuhan secara utuh, hanya bisa membuktikan ada dan tidak ada. Jadi filsafat itu hanya bisa membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ada. Hanya itu aja. Tapi deskripsi lengkap mengenai eksistensi ketuhanan itu seperti apa, itu hanya bisa dijelaskan melalui agama. Kita belum bicara itu. Kita hanya bisa membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Nah itu saja. Itu hanya filsafat yang bisa dijadikan semacam kendaraan untuk membuktikan dia itu ada atau tidak. Makanya saya katakan dengan istilah ini, the Holy One. Dia yang maha suci. Dia yang maha suci Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika bicara mengenai Tuhan, itu saya katakan unthinkable being, keberadaan yang tak bisa dipikirkan untuk mendeskripsikan eksistensinya secara lengkap. Tapi untuk menyatakan dia ada, akal bisa menalar. Itulah kelebihan filsafat dalam konteks
membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Saya tidak pernah menemukan data seorang filosof atau kajian filsafat yang menyatakan Tuhan tidak ada. Di antara kita yang hadir di sini, ada nggak menemukan sosok filosof atau kajian filsafat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada? Tak ada satupun. Semua sepakat, para filosof dan kajian filsafat, mulai dari yang paling ekstrim sampai yang dekat dengan agama dan filsafat kajian yang bersinambungan itu sama-sama sepakat menyatakan bahwa Dia yang maha mutlak itu ada. Itu yang kemudian disebut dengan sebagai kausa prima. Jadi kalau kita ngomong dengan orang ateis, pasti kita bisa berhujah hanya cukup dengan nalar. Nalarmu dengan nalarku sama. Nggak perlu kita menggunakan kitab suci apapun. Kalau perlu kitab suci Quran kita letakkan dalam laci. Karena mereka nggak butuh kajian kitab suci, nggak butuh kajian hadis, nggak butuh kajian-kajian yang sifatnya berdasarkan agama. Cukup nalar kita dan nalar dia. Kita perhadap-hadapkan. Dan kesimpulannya pasti satu. Kita sama-sama sepakat bahwa kausa prima itu ada. Kausa prima itu ada. Meskipun nanti detailnya tidak sama, tapi yang menyebabkan segala sesuatu itu ada, sebab ini yang kemudian disebut sebagai kausa prima atau Tuhan. Ini yang kita sebut sebagai kajian filsafat. Jadi kalau saya katakan di sini, when we are talking about God, we are limited by language. Ketika kita bicara mengenai Tuhan, ini dibatasi oleh keterbatasan bahasa. Kenapa dibatasi oleh keterbatasan bahasa? Karena bahasa yang kita gunakan untuk menyatakan Dia yang maha mutlak itu menggunakan bahasa duniawi ini. Termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Ibrani, termasuk bahasa Jawa, termasuk bahasa Sunda, itu bahasa duniawi. Termasuk bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Perancis, dan sebagainya. Itu semua adalah bahasa-bahasa duniawi. Dan anehnya juga, dalam berbagai bahasa itu memunculkan istilah-istilah yang nuansanya merujuk pada kausa prima. Contoh, dalam istilah bahasa Batak muncul istilah debata. Dalam bahasa Sanskrit muncul istilah dios. Dalam bahasa Yunani muncul istilah theos. Dalam bahasa Arab muncul istilah ilah. Dalam bahasa Ibrani muncul istilah Elohim atau Eloah. Dalam bahasa Aram, Suryani muncul istilah Allah. Dan dalam bahasa Bugis muncul istilah Puang Matoa. Ada istilah Puang Matoa dalam bahasa Bugis. Dalam bahasa Jawa muncul istilah apa? Pangeran. Bisa pangeran, tapi kalau istilah Allah itu pengaruh bahasa Arab. Pengaruh bahasa Arab. Pangeran. Pangeran biasanya. Dalam bahasa Jawa muncul istilah pangeran. Sang Hyang beda. Iya, yang bahasa yang paling kuno dalam tradisi Jawa itu istilahnya Sang Hyang. Sang itu menunjuk pada Sang Hyang bukan Pak, apa maksudnya? Influence Hinduism, bukan? Enggak, Hyang itu bukan pengaruh dari bahasa Hindu, karena dalam bahasa Sanskrit itu enggak ada istilah Hyang. Oh, enggak ada istilahnya. Enggak ada istilah Hyang. Itu asli istilah Jawa. Hyang. Artinya dia yang maha mutlak yang tidak bisa dideskripsikan. Tapi dia yang menyebabkan segala sesuatu ada. Itu kemudian kita adopsi menjadi sembah Hyang, menyembah dia yang maha mutlak. Sembah Hyang. Jadi karena kita memang dibatasi oleh pengertian bahasa duniawi ini, sehingga menggunakan istilah yang bermacam-macam dalam berbagai bahasa yang kita kenal, tapi merujuk pada dia yang maha mutlak. Nah, kita nggak tahu pembahasan lebih lanjut mengenai Allah, nah, itu nanti. Tapi yang jelas dalam semua bahasa ada istilah yang dipakai untuk menyebut kausa prima. Jadi kausa prima itu sepakat ada, tapi dengan istilah yang bermacam-macam. Jadi any word you use to describe God will of course be limited by our humanness. Segala sesuatu, kata apapun yang kita gunakan untuk menjelaskan mengenai dia yang maha mutlak kausa prima itu, kita dibatasi oleh kemanusiaan kita. Paling mentok, paling final, kita hanya menyatakan dia ada.
Ada itu wujud, ada. Pokoknya hanya ada. Setelah adanya seperti apa? We can't know, we cannot know. Kita nggak bisa mendeskripsikan. Pokoknya dia ada. Adanya kita karena dia ada. Kalau dia tidak ada, maka kita tidak ada. Jadi adanya yang dia yang maha mutlak itu ada yang menyebabkan ada yang lain. Sedangkan adanya kita ini disebabkan oleh dia yang ada, yang maha ada. Singkatnya begini dalam kajian filsafat. Nah, mungkin saya mau tidak mau harus menjelaskan mengenai 3 tokoh besar dalam tradisi filsafat. Ini begini ya, memang di antara Muslim ini ada yang sangat peduli dengan kajian filsafat, ada yang a priori dengan kajian filsafat, ada yang anti dengan kajian filsafat. Ada hadis yang mengatakan filsafat dilarang di Islam tuh. Nggak ada hadis menjelaskan kajian filsafat. Yang menyatakan filsafat itu lebih jauh itu. Kalau hadis nggak ada. Imam Syafi'i ya Ijtihad. hukmi man ta'allama ilmal kalam ayyudrob, hukumku terhadap orang yang menggunakan ilmu kalam itu adalah dipukulkan pelepah kurma lalu diarak ke kota. Itu Imam Syafi'i. Bukan hadis. Bukan hadis. Itu pendapat dari ahli ilmu fikih. Sedangkan ahli yang di bidang ilmu kalam itu yang kita istilahkan dengan ahli teologi itu. Memang ada persoalan cara memahami sesuatu. Yang satu sangat concern di bidang fikih, yang satu sangat concern di bidang ilmu kalam. Tapi nampaknya sebetulnya ada meeting point. Tidak mungkin ya orang itu belajar fikih tanpa belajar usul fikih. Betul. Dan tidak mungkin orang itu belajar usul fikih tanpa belajar epistemologi. Epistemologi itu kan filsafat ilmu. Filsafat ilmu. Gak mungkin dunia sekuler apapun, mau dunia agama apapun, tidak memanfaatkan yang namanya epistemologi. Pasti. Pasti memanfaatkan epistemologi. Cuma dulu tidak dikenal dengan istilah epistemologi. dulu. Jadi hanya istilah ilmu mantik atau ilmu ilmu kalam itu salah satu bangunan yang dibangun saat itu. Seperti contoh Ibn Rushd. Ibn Rushd itu orang yang pakar di bidang ilmu fikih. Makanya dia menulis kitab Muqarratul Madhahib yang judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dia penganut madhab Maliki, tapi dia sangat toleran dengan madhab-madhab yang lain dan dia jelaskan dalil-dalilnya. Orang bisa memilih apapun, tapi dia tetap merujuk pada madhab Maliki yang dia anut. Tetapi bukan berarti dia memutlakan itu. Dia bisa respect terhadap madhab yang lain. Dan anehnya lagi, ternyata dia juga menulis mengenai filsafat, tahafut. Dia menulis mengenai buku itu. Dan itu adalah bantahan terhadap bukunya Imam Al-Ghazali yang menulis Tahafut Falasifah. Artinya Imam Ghazali sebenarnya filosof juga, tapi karena berlawanan dengan filosof-filosof yang lain, kemudian dia menetapkan bahwa ini kalau untuk orang awam ini bahaya. Tapi untuk orang khususan istilahnya itu tidak bahaya. Makanya kalau kita bicara dengan orang awam jangan pakai filsafat. Tapi kalau bicara untuk pemikir harus filsafat. Untuk menjelaskan agama ini, sebagaimana untuk menjelaskan eksistensi keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi menjelaskan kepada orang yang tidak beragama, mau nggak mau kita menggunakan filsafat. Kalau kita menggunakan dalil agama dia akan menolak. Tapi kalau menggunakan dalil filsafat dia pasti nggak menolak. Karena dia juga berepistemologi, kita pun juga berepistemologi. Nah, saya mengutip pernyataan Plato, kemudian Aristoteles, dan satunya lagi ada Socrates. Plato, Aristoteles, Socrates. 3 tokoh ini sebetulnya orang yang dikenal pemikiran-pemikirannya dalam tradisi Yunani. Tapi anehnya, pemikiran-pemikiran mereka itu justru yang melestarikan adalah ulama-ulama kita pada abad pertengahan. Contoh,
Kalau kita belajar mengenai bagaimana sih pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya, anehnya mereka merujuk tulisan Ibn Rushd. Saya nggak tahu Ibn Rushd itu orang yang seperti apa. Sampai sekarang pun saya masih meraba-raba dalam arti dia itu pasti menguasai bahasa Yunani. Ketika saya baca tulisan dia yang dalam bahasa Arab itu ada istilah-istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang diarabkan. Tapi tulisannya tulisan Arab, tapi kalau dieja itu adalah bahasa Yunani. Berarti dia sangat akrab sekali dengan tulisan-tulisan Yunani saat itu. Dan di Eropa dia dikenal sebagai penerjemah untuk memahami tokoh-tokoh filosof zamannya. Jadi kalau orang ingin tahu pemikirannya Aristoteles atau pemikirannya Plato, harus baca bukunya Averroes. Tanpa itu nggak bisa. Nah, kesimpulannya 3 hal. Mempertanyakan apa, mempertanyakan mengapa, dan mempertanyakan bagaimana. Kesimpulannya di situ. Tapi ya itu tadi, kembalinya hanya pada satu poin. Apa itu? Kausa prima. Itu aja. Nggak sampai mendetailkan. Nah, kalau mendetailkan nanti baru bicara mengenai agama. Nah, sebelum saya bicara agama, kira-kira dalam pengertian filsafat ini ada yang muskil, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang harus kita perdebatkan. Tapi lagi-lagi, jangan mengutip teks agama. Kita hanya nalar. Nanti kalau bicara agama, baru mengutip teks-teks agama. Tapi dalam membuktikan Tuhan itu ada atau tidak, kita sepakat ataukah tidak? Membuktikan dia ada atau tidak, bukan detailnya. Kira-kira ada yang tidak sepakat dengan kajian itu? Beberapa pemikir barat itu kan banyak yang ateis. Tapi ya memang saya belum pernah baca karya-karya mereka. Cuman apa namanya? Yang saya dengar itu mereka itu beberapa yang mereka ateis. Kayak misalnya Sartre, Albert Camus, Marx. Nah, itu kan jadi kesimpulannya itu walaupun mereka itu ateis, karya-karya mereka nggak ada yang membahas tentang bahwa Tuhan itu nggak ada. Jadi seperti itu. Mereka ini sebetulnya bukan menafikan Tuhan tidak ada, tapi mereka sangat tidak begitu respect terhadap aplikasi agama-agama yang menurut mereka sangat tidak berkeadilan. Jadi kemudian akhirnya mereka menolak bahwa ini nggak mungkin dari Tuhan. Kemudian disebut Tuhan tidak ada. Tapi sebetulnya ketika dia menyatakan Tuhan tidak ada, dia hakikatnya menyatakan Tuhan itu ada menurut versinya dia. Menurut versinya dia ada. Cuma bukan versi agama, bukan versi non agama. Versi agama menurut mereka tidak ada. Kayak yang Tuhan jahat misalnya, itu nggak mungkin Tuhan jahat. Kalau Tuhan jahat berarti memang hakikatnya Tuhan bagi dia nggak mungkin ada. Jadi Tuhan versi dia tidak jahat kan begitu Pak? Iya. Karena selama ini Mustahil betul. bagi mereka pada era zamannya kejahatan itu dilakukan oleh pelaku agama-agama dan mereka kecewa sehingga kemudian akhirnya menyimpulkan Tuhan tidak ada. Karena yang dilihat, yang diamati, yang terjadi pada masanya aplikasi agama identik dengan kejahatan, Betul. manipulasi, korupsi dan sebagainya. Dia nggak percaya lagi Tuhan itu nggak mungkin ada. Nah, itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan lagi. Nah, kira-kira ini nggak selesai. Baru masuk dulu. Jadi kesimpulannya kalau dalam kajian filsafat itu kausa prima itu bisa diistilahkan dengan bahasa sederhana saya, Mr. X. Mr. X tuh. Mr. X itu siapa? Baru kita melihat agama-agama. Itulah sebabnya kita mengkaji dari tinjauan teologis, agama-agama. Agama ini macam-macam. Termasuk Islam ya agama, Kristen ya agama, Hindu ya agama, Yahudi ya agama, Buddha ya agama. Tapi saya lakukan dengan pendekatan
pendekatan historis dulu. Dalam pendekatan historis, agama yang paling tua di antara agama-agama yang ada, yang eksis di muka bumi ini, Hindu. Agama Hindu. Bagaimana agama Hindu mendeskripsikan mengenai kausa prima itu, mengenai dia yang ada itu. Ini saya kutipkan dari Rigveda. Saya latinkan begini: Indram Mitram Varunam Agnim Ahur, atau Divyasa Separno. Nah, Separno itu bahasa Sanskrit, bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa berarti, Pak. Oke. Indra itu bukan bahasa Jawa, itu bahasa Sanskrit. Sanskrit ya. Indram Mitram, Mitra bukan bahasa Jawa. Varunam Agnim, kita menyebut bahasa Jawa geni. Nah, itu dikatakan Agni. Agni dalam bahasa Sanskrit, karena lidah orang Jawa susah mengatakan Persia Agni. juga Agni, Pak. Iya, Persia juga Agni. Tapi yang masuk ke Indonesia, tradisi Hindu lebih kuat dari tradisi Sanskrit. Makanya muncul istilah geni. Dalam bahasa Sanskritnya Agni, Ahur, atau Divyasa Suparno Garut Mam. Nah, Ekam Satvi Prabahuta Badan Eka satu. Agni Yamam Mata Lismanam Ahur. Kalau diterjemahkan begini: Dia yang maha ada, ya kita sebut kausa prima. Orang-orang suci menyebutnya dalam berbagai nama. Jadi orang-orang suci menyebutnya dalam berbagai mana? Disebutnya sebagai Indra, Yama, Varuna, Mataris Manam, Garut Mam, Agni. Dia yang maha mutlak, yang keberadaannya yang eksis sebagai kausa prima itu, atau kita sebut the one being, beautiful of lemons, memiliki nama-nama yang indah. Jadi orang-orang suci itu menyebutnya dalam berbagai nama. Kemudian yang menarik itu di sini. Dalam tradisi agama Hindu, Tuhan yang tidak dikenal itu, yang memiliki berbagai nama-nama yang indah, disebut dengan Saharsanama, 1000 nama. Ini nampaknya ada kesejajaran ketika Islam menyebut Asmaul Husna. Ini tradisi Hindu pun menyebut dengan istilah Saharsanama. Versi Islam menyebutnya Asmaul Husna. Saya juga terheran-heran, dalam tradisi Yahudi juga menyebut Tuhan yang maha mutlak itu memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah itu disebut dengan Baal Shem Tov. Baal itu sang empunya, Sem nama, Tov itu baik. Jadi yang empunya nama-nama yang baik. Sementara dalam Quran kita menyebutnya Asmaul Husna. Dalam tradisi Weda menyebutnya Saharsanama. Ini sebetulnya bisa dipakai sebagai alat untuk mengkaji bersama dalam belajar apa itu monoteisme menurut agama-agama. Ada yang menggunakan istilah Saharsanama, ada yang menggunakan istilah Asmaul Husna, ada yang menggunakan istilah Baal Shem Tov. Untuk menyatakan siapa? Dia yang kita sebut sebagai kausa prima. Ini saya tidak bicara mengenai agama itu sama loh, bukan ya? Bukan. Tapi yang saya maksudkan bagaimana kita melihat agama-agama ini menjelaskan kausa prima itu ternyata memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah. Nah, anehnya begini. Nama-nama yang indah itu hanya merupakan atribut. Atribut itu apa ya? Sifat. Sifat itu artinya ya sama dengan istilah kita itu gelar lah. Karena dia memiliki kualitas-kualitas yang baik, yang indah tadi. Tapi disebut sebagai apa di sini? Dalam kitab Weda, Ekam Evam Advityam Brahman. Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Hanya satu Tuhan. Yang disebut sebagai apa? Brahman. Brahman beda dengan Brahma. Iya, beda. Dalam tradisi Hindu, Brahma, Wisnu, Shiva. Brahma itu sifat pencipta, Wisnu sifat pemelihara, Shiva sifat pelebur. Kita kadang salah menyatakan pemusnah. Orang Hindu nggak mau disebut. Nggak mau menyebut bedanya Tuhannya disebut sebagai sang pemusnah, enggak, sang pelebur yang akan melebur alam semesta ini.
Bedanya? untuk dijadikan baru. Bedanya apa? Sang pelebur dengan sang pemusnah ini? Kalau pemusnah itu kan pelabelan orang luar Hindu. Konotasi. Seakan-akan konotasi negatif. Oh, iya. Tapi kalau pelebur positif. Iya, Pak. Agak menarik memang ketika diskusi antara Hindu Islam, kebanyakan orang-orang Hindu menyebut Shiva itu hampir mirip seperti Malik dalam bahasa Arab. Pencabutnya apa? Malik, Oh, Malik, menjaga raja. raja. Oh, raja. Melek. Melek. Nah, kalau Vishnu itu sama dengan Hafiz, sedangkan Brahma itu Khalik. Nah, dia yang maha mutlak ini disebut sebagai Brahman. Kalau Brahma, Vishnu, Shiva ada patungnya. Iya. Sifat-sifat itu dipatungkan. Sementara dia yang maha mutlak itu yang disebut Brahman tidak boleh dipatungkan, tidak boleh digambarkan. Dan tradisi Hindu. Kayaknya di sini ada kemiripan ya dengan agama Arab pra-Islam. Orang-orang Arab sebelum Islam itu Kafir kalau dikatakan dia yang maha mutlak dia sebut Allah. Tapi nggak ada patung, Nggak ada Allah, patungnya. nggak ada gambarnya. Nggak ada. Tapi sifat-sifat Tuhan Dipatungkan. dipatungkan. Seperti Al-Uzza, Al-Uzza, itu kan Lata. sifatnya Tuhan. Dipatungkan. Ada personifikasi. Jadi ada kemiripan tradisi Hindu dengan Arab pra-Islam. Jadi sebetulnya ini ya yang saya sebut dengan istilah jejak tauhid itu sampai sekarang masih ada. Jejak tauhid. Teks agamanya menyebutkan Aham Eka Brahman, aku ini Brahman itu Eka satu, nggak ada patungnya, nggak ada lukisannya. Tradisi Arab juga begitu. Yang aneh lagi dalam tradisi Cina itu ada banyak patung. Tapi ada satu tempat yang tidak ada patungnya. Tempatnya ada, nggak ada patungnya, nggak ada gambarnya. Itu yang disebut dengan Tian. Oh, Tian. Ya, Tian. Tian. Ada sebut Tian, bukan Tian, Tian. Kalau manusia ini kan disebut Ren. Ren. Kalau dia punya jabatan disebut Ta. Tapi kalau sudah tidak ada yang menandingi lagi, dia maha mutlak disebut Tian. Jadi Ren, Ta, Tian. Tian berarti dia yang maha mutlak, satu. Nggak ada tandingannya lagi, nggak bisa ditambahkan satu lagi, nggak bisa, nggak ada. Hanya ini dua. Ren, Ta, Tian. Itu nggak ada patungnya, nggak ada gambarnya, nggak ada lukisannya. Tapi kalau dewa-dewa lain ada. Artinya apa? Agama apapun di muka bumi ini, jejak tauhid itu sebetulnya ada. Jejak. Tapi yang betul-betul tauhidnya jelas deskripsinya dalam Islam. Itulah sebabnya Islam datang untuk memurnikan yang ajaran yang sudah menyimpang itu diluruskan ulang dalam masalah tauhid. Ini salah satu bukti dari agama tradisi Arya. Tradisi Arya. Dalam akademik itu ada sesuatu yang menurut saya menarik. Kalau tradisi Arya itu disebut sebagai Brahmanik. Sedangkan tradisi Semit, tradisi Timur Tengah menyebutnya Abrahamik. Abrahamik, Ibrahimiyah. Kalau ini Brahmaniyah. Teks-teks Arab itu menyebutnya Brahmaniyah. Kalau ini Ibrahimiyah. Saya nggak tahu kenapa ada kemiripan. Apa ini sekedar kebetulan atau ada sesuatu yang memang asalnya itu satu kemudian berpisah. Perlu kajian lebih lanjut. Yang jelas dari sini sudah bisa kita pahami bahwa ajaran Hindu jejak tauhid itu sebetulnya ada. Meskipun aplikatifnya penyembahan para dewa itu banyak. Tapi ketika ditanya apakah mereka ini yang menciptakan alam semesta, mereka mengatakan tidak. Yang menciptakan hanyalah Brahman. Yang mutlak itu adalah Brahman. Nggak ada patungnya, nggak ada lukisannya. Ini yang saya ambil dari contoh tradisi Brahmanik. Kemudian kita masuk contoh yang tradisi Abrahamik yang paling tua. Kalau tradisi Abrahamik yang paling tua kira-kira apa? Yahudi. Jews.
Dari tradisi yang paling tua di antara konsep Abrahamik ini satu Yahudi paling tua, baru kemudian Kristen, baru yang terakhir Islam. Kalau saya begini, mengukur kebenaran Islam itu harus dari sini. Mengukur kebenaran Kristen harus dari sini. Itu baru adil. Ini kalau akademiknya. Tapi kalau doktrin ya emang ya Islam harus jadikan acuan. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang Kristen, yang dijadikan hakim siapa? Untuk menilai Islam itu benar atau Kristen yang benar? Tolak ukur. Tolak ukurnya Yahudi. Nggak ada jalan lain. Justru nanti kita ini akan bisa melihat relasi ini 100% identik dalam masalah tauhid. Kristen jebol, betul-betul jebol, sehingga bisa dikatakan Yahudi itu disebut sebagai Abrahamic faith, mewarisi iman Abraham. Islam juga begitu, Abrahamic faith, mewarisi iman Abraham. Sementara yang Kristen pseudo Abrahamic faith. Tahu pseudo Abrahamic faith? Seperti pseudo targum lah, Pak. Agama Targum Ibrani Studi Jonathan. palsu. Kenapa? Karena Yahudi tidak pernah mengajarkan Trinitas. Tidak pernah. Islam juga tidak pernah mengajarkan Trinitas. Hanya ini yang mengajarkan Trinitas. Dari ketiga agama ini, yang masih bisa kelihatan, ini hanya dua. Kalau dalam ilmu apa ya, istilahnya biologi. Kalau kakak pertama ada kemiripan dengan kakak kedua, masuk akal nggak? Masuk. Masuk akal. Tapi kalau kakak pertama tidak ada kemiripan dengan kakak kedua, apalagi tidak ada kemiripan dengan Adik ketiga. Kira-kira masuk akal nggak? Menggergetkan itu, Pak. Tidak masuk akal itu. Adopsi mungkin. Kalau saya katakan ini ada kemiripan dengan ini, masuk akal. Masuk akal. Ya. Kalau ini ada kemiripan dengan ini, sementara ini tidak ada kemiripan dengan ini, tidak ada kemiripan dengan ini, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau berakar dari hal yang sama. Nah, saya ulangi lagi. Kalau yang nomor 1 ada kemiripan dengan nomor 3, sementara yang nomor 2 tidak ada kemiripan dengan yang ketiga, juga tidak ada kemiripan dengan yang ke-1. Pertama. Yang dimasalahkan yang mana? Yang tengah. Anak adopsi atau ngapek? Yang nomor 2 yang dipersoalkan. Yang nomor 1 dan yang nomor 3 aja banyak kemiripan. Sementara yang nomor 1 mengklaim banyak kemiripan dengan nomor 1, menafikan yang nomor 3. Ini sesuatu yang aneh. Nggak masuk akal. Itulah sebabnya kembalinya pada persoalan tauhid ini. Apa yang dikatakan? Ya ini, kembali kepada kitab Torah. Kitab Torah itu yang paling esensi. Kitab Torah menyatakan I Hashem, the Almighty God, who appeared to Abraham, Isaac, and Jacob. So I didn't reveal my name, Hashem, to them. Akulah Hashem, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menampakkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, walaupun aku belum menyatakan namaku Hashem kepada mereka. Ini yang dalam bahasa apa? Ibrani. Ani Hashem, Ani Adonai, wa era el Abraham, el Yitzhak, wa el Yaakov, el Sadai, Osemi Adonai, lo nodak tidak. Ini yang termaktub di dalam Keluaran pasal 6 ayat 2 sampai 3. Yang lebih tegas Deuteronomi. Jadi kitab Ulangan. Kalau ini disebut sebagai Sefer semua. Kalau di sini disebut sebagai Sefer Devarim. Sefer Devarim. Ini terkenal ini, kemana-mana pasti pakai Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Teksnya. Kalau Arabnya ya Isma'u ya Israel Allahu ilahuna Allahu Ahad. Syahadatnya orang Yahudi. Allahu Ahad.
Itu sampai sekarang pakai syahadatnya. Iya, kemana-mana itu sampai paling ekstrim ya. Sama Paling itu ekstrimnya katanya. begini. Misalnya mereka itu berbuat apa istilahnya Murtad. negatif apapun, dia nggak boleh menghilangkan iman Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Kalaupun dia dalam ketika orang-orang mau di apa namanya masukkan ke kereta api mau dibakar nazi, mereka hanya sangunya hanya satu, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, sampai dia mati. Itu aja yang diucapkan. Kalau kita ya sama dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak gitu. Karena itu sebagai taruhan hidupnya ya itu satu tok. Jangan sampai dia berpaling ada pengakuan terhadap dia di samping dia, nggak boleh. Katanya itu juga panggilan waktu sembahyang pakai ini ya. Iya, Berarti adzan pertama kali ini. adan, Iya. adan. Panggilan soal sembahyang orang Yahudi itu pakai ini. Oh, enggak ini, Enggak. bukan adan, istilahnya bacaan sembahyang, ya itu. Yang Kalau berarti bukan panggilan enggak, Pakai trompet. trompetnya. Ayat kursinya mereka ya. bukan ayat kursi itu syahadat. Syahadat. Chef apa? Hah? Sama Sefer Devarim. Sefer Devarim itu kitab ulangan. Mufrad apa jangan? Mana? Isma atau Isma'u? Ismaul. Isma'u. Oh, Ismaul. Ismaul ya Israel. Diperintahkan dari Israel. Iya, meskipun disebut Israel merujuk pada nama Yakub, Yakub. tapi merujuknya sebetulnya mengacu pada keturunan Yakub. Sebagai keturunan Yakub. Teksnya kan begitu. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini agak aneh memang. Tapi ya nanti ya, cuman saya sentil aja sedikit. Nanti kok khusus pembahasan mengenai IHWH dan ALLH nanti suatu saat. Tapi ini saya sentil aja. Meskipun itu tertulis Yod, He, Vav, He, tertulis begini, tapi nggak mau dibunyikan karena dianggap paling suci. Jangankan membaca, menulis saja, menulis kalimat ini dalam bahasa Yahudi itu harus pena yang baru nulis. Setelah nulis sudah ini dianggap sudah nggak boleh dipakai lagi, ganti. Untuk menulis kalimat ini ambil pena baru lagi. Itu saking ya, saking kalau orang Jawa itu saking penghargaannya terhadap